Yang pertama, toleransi itu harga mati. Toleransi itu harus. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan keadilan. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka dan nggak boleh mengganggu mereka ketika mereka beribadah, nggak boleh membuat mereka khawatir dan ketakutan ketika mereka sedang merayakan apa yang mereka yakini sebuah kebenaran. Sekali lagi, kita harus bertoleransi. Tapi saya ingin tanya, toleransi itu secara mutlak atau ada batasnya? Sholat itu mutlak atau ada batasnya? Antum pengen sholat duhur, ada batasnya atau mutlak? Kalau ada orang yang sholat duhur 12 rakaat, kira-kira benar apa tidak? Nggak benar, karena batas sholat duhur itu udah dibatasin 4 rakaat. Kalau sholat aja ada batasnya, puasa ada batasnya sampai maghrib. Antum mau puasa sampai jam 11 malam, boleh apa tidak? Nggak boleh. Begitu juga toleransi ada batasnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di antara batasnya adalah kita tidak diperkenankan memberikan ucapan selamat. Dan bagi yang ingin mengucapkan selamat, yang pertama pastikan dulu tanggal lahirnya tanggal berapa. Natal itu hari kelahiran Nabi Isa. Sebelum antum mau kasih selamat, pastikan dulu lahirnya tanggal berapa. Kita tidak setuju dengan orang yang mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi kalau ada orang yang mengucapkan selamat ulang tahun ke temannya lahir tanggal 1 Januari, dia kasih ucapan selamat di tanggal 25, kira-kira bisa diterima nggak? Nggak bisa. Temannya lahir tanggal 1 Maret, dia kasih ucapan tanggal 25 Desember, kira-kira bisa diterima? Nggak bisa. Jadi pastikan dulu, ini Nabi Isa lahir tanggal berapa. Dan tidak ada satupun dalil, baik di Injil manapun, yang menjelaskan Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Bahkan sebelum dirayakan tanggal 25 Desember, sebagian mereka merayakan tanggal 6 Januari. Sampai detik ini pun ada sebagian kelompok mereka merayakan tanggal 6 Januari. Jadi pastikan dulu, jangan salah. Ini kan sangat logis dan sangat fitrah. Kita mau kasih ucapan selamat, pastikan dulu di tanggal berapa. Itu pun kalau boleh, dan jawabannya tidak diperbolehkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, walaupun kita mau meyakini konsep Nabi Isa, tapi konsepnya berbeda. Mereka meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan, bagian dari Allah, satu itu tiga, tiga itu satu. Sedangkan kita memiliki konsep lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, Allah itu tunggal, bukan satu itu tiga atau tiga itu satu. Jadi bagaimana mungkin kita mengucapkan selamat dengan konsep demikian? Poin yang berikutnya dan ini penting. Saya ingin bertanya sama antum, boleh nggak kita menyakiti orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Boleh nggak kita menyakiti mereka? Tidak diperbolehkan. Apabila ada teman kita minum khamr atau menang judi lah, teman kita menang judi, boleh nggak kita selamatin? Selamat ya Pak, semoga hartanya berkah, bisa naik haji. Boleh nggak? Boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Karena judi itu maksiat. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih parah di sisi Allah? Maksiat atau kufur? Maksiat atau kufur? Kufur. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 82, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Lalu Allah mengatakan juga laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ayat Al-Maidah 82-83, telah kufur orang-orang yang mengatakan Allah itu Masih, Allah itu Nabi Isa, dan Nabi Isa itu Allah. Dan telah kufur yang mengatakan ideologi Trinitas. Bukan kita yang mengatakan, ini firman Allah loh. Allah yang mengatakan, kufur. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tidak boleh mengucapkan ucapan selamat bagi orang yang melakukan kemaksiatan, apalagi orang yang merayakan kekufuran. Iya apa enggak sih logikanya itu tuh kan? Kalau kita membolehkan mengucapkan selamat kepada mereka, maka kita juga harus membolehkan mengucapkan selamat kepada orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang berjudi, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang berzina. Karena kalau itu boleh, ini juga boleh. Yang stadium 4 aja boleh, atau apalagi yang stadium 2 atau stadium 3. Kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bisa dipahami hadirin sekalian? Terus yang berikutnya yang perlu kita camkan, bahwa mengucapkan selamat Natal ini bukan masalah kontemporer, ini masalah klasik. Saya ingin tanya, kapan pertama kali mereka merayakan Natal di tanggal 25 Desember? Kalau kita baca, maka terjadi perbedaan, tapi secara umum mereka rayakan pada abad 4 Masehi, abad ke-4 Masehi, tahun 300-an, ada yang mengatakan 336. Nah saya ingin tanya sama antum semua, Nabi kita lahir berapa Masehi? 571 Masehi, abad ke-6 Masehi. Berarti pertanyaan yang simpel saja, Nabi berhadapan dengan perayaan Natal apa tidak?
berhadapan selama 23 tahun. Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, itu selalu ketemu Natal, 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 dan Natal. Sekarang orang yang mengatakan bolehnya mengucapkan selamat Natal selalu berdalil dengan toleransi, akhlakul karimah. Pertanyaan saya, mana yang lebih paham toleransi dan akhlak, kita atau Rasulullah SAW? Kita atau Rasulullah SAW? Rasulullah. Kalau ini benar-benar mengatasnamakan toleransi dan akhlak, kenapa Nabi tidak ucapkan? Ini berarti bukan toleransi, ini akidah, hadirin sekalian.